Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey on to a brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Hand in hand through desert sand, answering God's call, following our leader's lead to freedom for us all. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai-mu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Tante Lisa di kebaktian online YouTube Komisi Anak GKI Gading Serpong. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita mau bersama-sama bersekutu, bertemu dengan teman-teman kita walaupun secara online. Ya adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersemangat. Ya, walaupun sekarang kita di rumah saja, tetapi kita tetap tidak boleh kehilangan semangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengantarkan dan memberikan sukacita itu ke dalam hidup kita. Yuk, Tante Lisa mau ajak kita nyanyi dengan bersemangat. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di hatiku. Lagi ya. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di hatiku. Ada dalam hati kita. Kita mau selalu bersukacita, kita mau selalu bersemangat walaupun kita masih online di rumah. Ya adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini, tapi nanti sukacitanya diganti ya. Adalah sukacita di hatiku. Oke? Setelah itu kita akan buka dengan doa buka. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah SUK
semua ya. Sudah bersemangat, yuk kita mau berdoa, kita mau buka kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini bersama-sama walaupun secara online. Kami mau tetap bersemangat memuji Tuhan, kami mau semangat nanti mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong ampuni juga setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, apa kalian masih ingat cerita minggu lalu tentang Bapak Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan Mesir? Tapi Bapak Musa pertama-tama gak mau ya, dia takut, dia menolak. Tapi Tuhan berjanji dia akan menolong Bapak Musa, dia akan memimpin Bapak Musa. Jadi Bapak Musa tidak takut lagi. Lalu apa yang terjadi hari ini ya? Kita mau tunjukkan juga ya kalau kita tidak takut. Kita berjalan bersama Tuhan, sama seperti Bapak Musa yang mau menerima perintah Tuhan. Kita juga mau sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi anak yang tidak takut. Karena Tuhan Yesus beserta kita dan menolong kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini, jangan kamu takut. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Sekali lagi ya. Bersemangat ya adik-adik. Kita tidak takut bersama Yesus. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Ya, pinter semua ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Yuk, Tante Lisa mau panggil Kak Levi yang akan membantu kita dalam membawakan persembahan. Silakan Kak Levi. Teman-teman, mari kita memberi persembahan. Teman-teman boleh memasukkannya ke celengan ini atau boleh scan barcode yang ada di layar berikut. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kita ini. Semoga persembahan kita bisa digunakan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya. Masih ingat ya cerita minggu lalu tentang Bapak Musa? Minggu ini pun masih melanjutkan tentang Bapak Musa yang akan dibawakan oleh Bu Ratna. Ya, sebelumnya kita mau menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat
Ciki akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami mendengar cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang membuat Tuhan Yesus senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tahu gak? Tadi pagi aku dan adikku Ciko asyik menggambar. Tapi saking asiknya menggambar, kami sampai menggambar di tembok loh. Nah, ternyata aku dan Ciko pakai spidol permanen. Kalian tahu kan spidol yang susah banget hilang itu loh. Aduh, bingung banget kasih. Aku sama Ciko muter otak. Gimana ya supaya gak ketahuan papa? Kita berdua takut banget dimarahin papa. Akhirnya gak beberapa lama kemudian aku dan Ciko dapat ide. Kami menutupi coret-coretan kami dengan lukisan. Phew, aman deh. Papa gak bakalan tahu nih pikirku sama Ciko. Tapi aku rasa ada yang salah deh. Seharusnya kan aku gak boleh seperti itu. Masa sih aku sebagai anak Tuhan malah jadi tukang bohong? Kan harusnya aku mengaku kesalahanku sama papa. Lalu aku memutuskan untuk berkata jujur ke papa. Nah, setelah aku berkata jujur, ya tentu aku dimarahin. Dan papa mau hukum aku serta Ciko. Tapi bukannya cuma papa yang marah sama aku, tapi Ciko juga. Dia menyalahkan aku karena aku berkata jujur pada papa dan membuatnya dihukum. Aduh, aku sedih sekali. Gara-gara aku jujur, aku dihukum. Masih dimarahin Ciko pula. Nah, ternyata di Alkitab juga ada cerita yang mirip loh dengan ceritaku. Di Alkitab ada seorang tokoh yang ingin melakukan hal benar dan baik, malah disalahkan oleh orang-orang. Siapa ya kira-kira tokoh tersebut? Ayo teman-teman, tahu nggak? Ayo coba tebak. Tips. Iya benar, tokoh itu adalah Musa. Kan beberapa minggu ini kita udah mendengar cerita tentang Tuhan yang mengutus Musa dan memperlengkapinya untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Karena diperintahkan oleh Tuhan, Musa bersama Harun kakaknya pergi menghadap Firaun untuk meminta bangsa Israel boleh pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa jawab Raja Firaun coba? Raja Firaun menolak permintaan Musa dan menertawakan Tuhan Allah kita. Raja Firaun juga menyuruh bangsa Israel bekerja lebih berat lagi karena merasa bangsa Israel terlalu malas sehingga bisa memikirkan untuk beribadah pada Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bangsa Israel menjadi lebih menderita dari sebelumnya. Lebih lagi mereka terus saja dipukuli. Maka marahlah bangsa Israel itu kepada Musa dan menuduh Musa karena telah mengakibatkan Firaun marah dan membuat bangsa Israel lebih menderita. Musa tentu saja sangat sedih dan kecewa. Lalu apa yang dilakukan Musa? Musa datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah menuruti firman Tuhan, tapi malah bangsa Israel semakin menderita dan saya disalahkan karena membuat mereka menderita." Lalu apa jawab Tuhan pada Musa? Tuhan menyampaikan janjinya bahwa bangsa Israel pasti akan keluar dari Mesir, dan Tuhan sendiri yang menggunakan tangannya yang kuat dan penuh kuasa untuk mengalahkan Firaun.
Nah teman-teman, seperti yang dihadapi Musa, Ciki juga merasakan hal itu. Ciki kan sudah berusaha menjadi anak Tuhan yang jujur, tapi Ciki tetap dihukum, ditambah lagi disalahkan oleh Ciko. Tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting kita sudah berusaha menjadi anak yang jujur, anak yang baik. Kita harus menanggung resiko apapun akibat ketaatan kita sebagai anak Allah. Ciki tahu apa yang Ciki lakukan dengan jujur kepada Papa itu menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, jangan takut menderita karena hal baik yang kita lakukan. Teruslah jadi berani karena Tuhan sendiri juga mengalami banyak tantangan dan penderitaan ketika datang ke dunia. Tuhan Yesus selalu taat pada Allah, melakukan hal baik, mengajar, lalu menyembuhkan orang sakit. Tapi banyak yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Bahkan dia dihukum mati di salib, menebus dosa umat manusia. Jadi teman-teman, kita harus berani, penuh percaya diri, tidak mudah menyerah, dan tidak berputus asa untuk terus menjadi anak Tuhan yang taat dan baik. Ciki juga mau melakukan itu. Yuk, sekarang kita sama-sama membuka ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ulang ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami terus berani menjadi anak-anak yang baik, agar kami terus berjuang, agar kami tidak pernah putus asa, agar kami terus berpegang pada firman Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak baik. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Oh iya, selamat datang untuk adik-adik yang baru naik kelas 1 ya. Salam kenal, nama Tante adalah Tante Yanti. Sekarang kita masuk ke sesi aktivitas ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Cuma ada 2 saja kok. Yang pertama adalah lembaran kerja yang sudah di-print, filenya yang sudah dibagikan di grup orang tua. Ya, kalau yang belum nanti minta ke orang tuanya untuk di-print ya. Dan yang kedua adalah bolpen atau spidol atau pensil yang untuk bisa menulis. Oke, sudah siap semuanya? Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan kan? Ya, Musa melakukan firman Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tapi Musa tetap tidak menyerah dan juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Demikian juga adik-adik ya, jika melakukan tugas yang cukup sulit, adik-adik percaya bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Seperti tugas ini. Lihat di lembaran kerja ini. Musa kesulitan mencari jalan untuk menemui Firaun sampai bangsa Israel disuruh pergi dari Mesir. Yuk adik-adik kita bantu Musa
menemukan jalan untuk sampai ke Firaun. Setelah menemukan, adik-adik beri warna jalannya ya. Nah, adik-adik, jika sudah selesai dan adik-adik sudah menemukan jalan Musa menuju menghadap Firaun, lalu adik-adik foto dan hasilnya dikirim ke grup WA kelas masing-masing ya. Adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan tadi mengingatkan kita ya, ketika Musa menghadap Firaun, Tuhan beserta dia dan dia tidak takut. Kita juga harus begitu ya, dalam menghadapi kehidupan kita saat sedih, saat senang, yang kita susah, kita takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dengan doa. Setelahnya kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kami. Kami tidak mau takut dan kami mau selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami mau taat kepada perintah Tuhan, kami mau taat kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Amazing sight, leading us on to